when there. Halo semuanya, selamat bertemu kembali pada video pembelajaran IPA. Kali ini kalian akan belajar tentang pencemaran air yang mencakup faktor penyebab, dampak, dan cara penanggulangan. Selamat belajar! All I do is fall. Feels like I can make it. Believe in me, you make me hope again. Your love is all I ever. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup termasuk manusia selalu membutuhkan air. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain minum, mandi, mencuci, memasak, dan sebagainya. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Bagaimana air dikatakan tercemar? Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah baik warna, bau, maupun rasanya. No more fears left in me. I can see you light my way. Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air merupakan kondisi air yang menyimpang dari sifat-sifat air dari keadaan normal. Kualitas air menentukan kehidupan di perairan laut ataupun sungai. Apabila perairan tercemar, maka keseimbangan ekosistem di dalamnya juga akan terganggu. Air dapat tercemar oleh komponen-komponen anorganik, di antaranya berbagai logam berat yang berbahaya. Komponen-komponen logam berat ini berasal dari kegiatan industri. Kegiatan industri yang melibatkan penggunaan logam berat antara lain industri tekstil, pelapisan logam, cat atau tinta warna, percetakan, bahan agrokimia, dan lain-lain. Beberapa logam berat ternyata telah mencemari air di negara kita, melebihi batas yang berbahaya bagi kehidupan. You pull me out of deepest water so I can breathe again. I dive into your love so I. Bahan pencemar air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Kegiatan industri selain menghasilkan produk utama atau bahan jadi, juga menghasilkan produk sampingan yang tidak terpakai, yaitu limbah. Jenis limbah yang berasal dari industri dapat berupa limbah organik yang bau seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. Selain itu, limbah anorganik berupa cairan panas, berbuih dan berwarna serta mengandung asam belerang, berbau dan menyengat. Seperti limbah pabrik baja, limbah pabrik emas, limbah pabrik cat, limbah pabrik pupuk organik, limbah pabrik farmasi, dan lain. Jika limbah industri tersebut dibuang ke saluran air atau sungai, akan menimbulkan pencemaran air dan merusak atau memusnahkan organisme di dalam ekosistem tersebut. Limbah industri yang berupa logam berat sering dialirkan ke sungai sehingga sungai menjadi tercemar. Jenis-jenis logam berat adalah raksa, timbal, dan kadmium, di mana ketiganya sangat berbahaya bagi manusia apabila mengonsumsinya. Contohnya pencemaran raksa yang terjadi di Minamata, Jepang. Para nelayan di sekitar Teluk Minamata memakan ikan yang tercemar raksa. Akibatnya mereka mengalami kerusakan saraf yang disebut penyakit Minamata. Lebih dari 80 orang yang meninggal akibat penyakit ini. With your love, find my
Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil sampingan kegiatan perumahan, seperti limbah rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan atau hotel, rumah makan, dan puing-puing bahan bangunan, serta besi-besi tua bekas mesin-mesin atau kendaraan. Limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan organik, anorganik, maupun bahan berbahaya dan beracun. Limbah organik adalah limbah seperti kulit buah sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, daun, dan berbagai bahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Limbah yang berasal dari bahan anorganik antara lain besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng bekas cat, dan minyak wangi. Di perairan, sampah mengalami proses penguraian oleh mikroorganisme. Akibat penguraian tersebut, kandungan oksigen dalam perairan juga menurun. Menurunnya kandungan oksigen dalam perairan akan merugikan kehidupan biota di dalamnya. Pada sektor pertanian juga dapat terjadi pencemaran air, terutama akibat dari penggunaan pupuk dan bahan kimia pertanian tertentu seperti insektisida dan herbisida. Selain itu, kegiatan pertanian yang menggunakan pupuk, misalnya urea, penggunaan pupuk yang berlebihan juga dapat menyebabkan suburnya ekosistem di perairan kolam, sungai, waduk, atau danau. Pupuk yang tidak terserap ke tumbuhan akan terbuang menuju perairan. Akibatnya terjadi blooming alga atau tumbuh suburnya ganggang di atas permukaan air. Tanaman ganggang ini dapat menutupi seluruh permukaan air sehingga mengurangi kadar sinar matahari yang masuk ke dalam perairan tersebut. Akibatnya proses fotosintesis fitoplankton terganggu dan kadar oksigen yang terlarut dalam air menurun sehingga merugikan makhluk hidup lain yang berada di dalamnya. You give me strength to carry on, pull me into you. You give my life again. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan, seperti penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan, pemekatan hayati, mengganggu pemandangan, dan dapat mempercepat proses kerusakan benda. Pembuangan bahan tercemar secara langsung ke dalam perairan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan tersebut. Misalnya, pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit. Tidak menutup kemungkinan di dalam air limbah tersebut mengandung virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Air limbah juga bisa digunakan sebagai sarang nyamuk dan lalat yang dapat membawa atau menjadi vektor penyakit tertentu. Berikut beberapa penyakit yang disebabkan oleh pencemaran air. Pemekatan hayati adalah proses peningkatan bahan pencemar dengan melewati tubuh makhluk hidup. Bahan pencemar memasuki lingkungan melewati rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Air limbah yang mengandung polutan dapat mengganggu pemandangan kota. Meskipun air yang tercemar tidak menimbulkan bau, perubahan warna air mengganggu pemandangan mata kita. Hal ini tentu mengganggu kenyamanan dan keasrian kota. Ada sebagian air limbah yang mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri anaerob menjadi gas yang dapat merusak, seperti H2S atau asam sulfida. Gas ini dapat mempercepat proses perkaratan pada besi. Agar terhindar dari hal-hal tersebut, sebaiknya sebelum dibuang, air limbah harus diolah terlebih dahulu dan memenuhi ketentuan baku mutu air limbah. There's nowhere I could be
Pengolahan limbah bertujuan untuk menetralkan air dari bahan-bahan tersuspensi dan terapung, menguraikan bahan organik biodegradable, yakni bahan organik yang dapat terurai oleh aktivitas makhluk hidup, meminimalkan bakteri patogen, serta memerhatikan estetika dan lingkungan. Beberapa cara pengolahan air limbah adalah sebagai berikut. Dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Kolam stabilisasi yang umum digunakan adalah kolam anaerobik, kolam fakultatif, dan kolam maturasi. Kolam stabilisasi ini dapat digunakan oleh semua kalangan karena mudah memilikinya dan murah harganya. Pengolahan air limbah ini menggunakan alat-alat khusus. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu pengolahan pertama, pengolahan kedua, dan pengolahan lanjutan. Pengolahan pertama bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter dan bak sedimentasi. Pengolahan kedua bertujuan untuk mengoagulasikan, menghilangkan koloid, dan menstabilisasikan zat organik dalam limbah. Sedangkan pengolahan lanjutan bertujuan untuk penghilangan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, serta penambahan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Ekskreta banyak terkandung dalam air limbah rumah tangga. Ekskreta banyak mengandung bakteri patogen penyebab penyakit. Jika tidak dikelola dengan baik, ekskreta dapat menimbulkan berbagai penyakit. Pengelolaan ekskreta dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jamban atau septic tank yang ada di sekitar tempat tinggal, dialirkan ke tempat pengelolaan, atau dilakukan secara kolektif. Pengelolaan ekskreta dalam septic tank dapat diolah secara anaerobik menjadi biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber gas untuk rumah tangga. Selain itu, pengelolaan ekskreta dengan tepat akan menjauhkan kita dari penyakit bawaan air. Cara menangani limbah cair dan padat diharapkan tidak menyebabkan polusi dengan prinsip ekologi yang dikenal dengan istilah 4R, yaitu recycle, reuse, reduce, dan repair. Recycle pendaur ulangan, reuse penggunaan ulang, reduce melakukan pengurangan bahan atau penghematan, sedangkan repair adalah melakukan pemeliharaan. Demikianlah pembahasan mengenai pencemaran air. Semoga menambah pengetahuanmu dan bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.